Di sana, Luli bersama Liu berada tepat di depan pohon yang sangat besar. Mereka pun merasa heran kenapa pohon itu sudah mati. Luli sesaat bertanya kepada Hena identitas dari pohon tersebut. Hena menjawab itu adalah pohon suci milik sang ratu, siluman klan air mereka. Namun, raja dan ratu di saat dulu terlibat konflik dan sang ratu memilih pergi. Namun berhasil dicegah oleh raja mereka dan mengunci energi milik sang ratu hingga meninggal. Karena peristiwa itu, sang raja menjadi sangat bersedih dan memilih bunuh diri juga, yang menyebabkan pohon tersebut juga ikut mati. Hena lalu pergi untuk mengambilkan obat yang akan diberikan kepada Luli. Setelah ia pergi, Luli bersama Liu saling menyatakan perasaan satu sama lain. Dari kejauhan, Hena melihat mereka berdua yang membuat ia sedikit cemburu karena sebenarnya ia menyukai Liu. Namun ia sadar dirinya adalah siluman dan memilih mundur secara teratur. Sementara itu, Bai Feng memaksa untuk keluar dari dimensi tersebut yang telah mengurungnya. Ia pun berhasil keluar dari sana dan bertanya kepada si gendut mengenai keberadaan Luli. Namun si gendut menjawab Luli di penjara. Bai Feng mengatakan ia telah melepaskannya. Ia pun segera pergi untuk mencari. Bai Feng lalu dipanggil oleh Duming yang telah mengetahui Bai Feng bekerja sama dengan Ao Hen untuk membunuh Liu. Bai Feng justru ketakutan dan secara diam-diam ia memasukkan suatu benda ke dalam saku baju milik Duming dan meminta ia untuk tetap tenang saja. Masalah ini tidak akan bocor ke siapa-siapa. Kembali ke mereka, Hena memberikan obat kepada Luli dan juga memberikan sebuah gantungan dari serulingnya kepada Liu. Dan setelah itu mereka berdua diantar keluar dari istana siluman klan air. Di malam harinya, Fang sangat bersedih karena Wu Yang, ketua mereka, menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggal. Berbeda dengan Duming yang justru menjadi senang karena ia akan menjadi pewaris pemimpin Biro Keamanan. Ia pun lalu keluar dan sesaat dihantui oleh arwah dari Wu Yang. Awalnya ia ketakutan, namun sesaat ia sadar kalau semuanya ini hanyalah tipu-tipu yang ternyata memang benar si gendut menyamar menjadi Wu Yang. Namun sayang karena badannya terlalu gendut, pakaian yang ia pakai menjadi robek. Ia bersama Su akhirnya ketahuan dan segera dibawa ke aula. Duming bertanya kenapa mereka berdua melakukan ini. Su berterus terang kalau ia sudah tahu Duming pelaku yang meracuni ketua mereka. Duming menjawab kalau memang benar ia yang telah melakukannya. Kalau tidak seperti itu, ia tidak akan menjadi pemimpin Biro Keamanan. Duming lantas hendak membunuh mereka berdua karena sudah tahu rahasia miliknya. Lalu seketika Wu Yang datang ke sana untuk menghentikannya. Betapa terkejutnya ia setelah melihat Wu Yang ternyata masih hidup dan belumlah mati. Singkatnya, Duming ditangkap dan hendak disidang. Luli yang berada di sana lalu berterus terang, semuanya ini adalah rencananya. Ia pun bercerita di kala itu Wu Yang memang sekarat dan hendak mati. Beruntungnya ia datang tepat waktu dan memberikan obat penawar. Lalu ia bersama Wu Yang membuat skenario untuk mencari siapa pelakunya dengan membuat kematian palsu. Si gendut juga memang sengaja menakutinya dan membuat ia bersama Su ditangkap. Dengan begitu, Duming akan lengah dan mengungkap kesalahannya sendiri. Wu Yang lalu memerintahkan para murid untuk mengurung Duming ke dalam penjara sebelum disidang esok hari. Sementara Luli bersama teman-teman diberikan hadiah atas keberhasilan mereka yang telah mengungkap masalah yang terjadi saat ini. Singkatnya, esok hari pun tiba. Luli bersama Liu langsung menemui Bai Feng, otak dari masalah saat ini. Tentu saja Bai Feng sangat terkejut melihat Liu masih hidup.
ia pun dibawa ke dalam dimensi milik Luli. Dan di sana, Liu menantangnya berduel dan siapapun yang menang, maka mereka yang berhak memiliki Luli. Pertarungan pun dimulai, dan terlihat jelas Liu sangat mudah mengalahkannya. Luli mendekatinya sambil berkata ia akan memutuskan hubungan ia bersama Bai Feng dan tidak akan mengenal satu sama lain. Ia sangat kecewa melihat kejahatan yang telah dilakukan oleh Bai Feng. Di sana Bai Feng hanya bisa menangis tanpa berkata apa-apa. Di ruang sidang, Bai Feng bersama Du Ming lalu dipanggil. Karena salah satu dari mereka sudah ketahuan melakukan kerjasama dengan Auhen, Ratu Siluman Daratan. Bai Feng mengeles dan menjawab yang melakukan itu adalah Du Ming. Tentu saja Du Ming menyangkal tuduhan itu, dan mereka berdua pun saling tuduh-menuduh. Fang lalu mengecek tubuh Du Ming dan mendapati mutiara energi milik Auhen. Alhasil, Wu Yang menjadi sangat murka dan menjatuhkan hukuman kepadanya. Du Ming terus menyangkal dan bersumpah itu bukan miliknya, melainkan milik Bai Feng. Namun sayang, barang bukti berada di tubuhnya dan ia tidak bisa mengelak lagi. Du Ming yang merasa kesal mencoba membunuh Bai Feng yang telah menjebaknya, namun dihentikan oleh Wu Yang. Di sana Bai Feng berpura-pura bersedih agar tidak ketahuan. Wu Yang lalu berkata, energi spiritual milik Du Ming akan dibinasakan supaya menjadi manusia biasa dan lalu diusir dari Biro Keamanan. Sedangkan Bai Feng statusnya diturunkan menjadi murid biasa dan dianggap seperti pelayan. Singkatnya, semua masalah telah selesai. Kini, Luli dan Liu semakin dekat satu sama lain. Sesaat, Liu bertanya kenapa waktu itu ia menghilang beberapa hari dan pergi kemana. Luli lalu teringat tentang kutukan pemakan jiwa di tubuhnya, sempat diobati oleh Hena untuk sementara waktu agar tidak kambuh lagi. Lantas, Luli menjawab ia tidak kemana-mana dan hanya beristirahat saja. Lalu semua murid dikumpulkan, dan kini Luli bersama Liu harus melewati ujian terakhir, yaitu masuk ke dalam dimensi pedang bulan. Siapapun yang berhasil keluar, maka akan memiliki pedang tersebut, yang akan menjadi penyelamat dunia. Setelah masuk ke dalam dimensi itu, mereka berdua pun langsung terpisah satu sama lain. Liu berada di sebuah tempat dan bertemu dengan Luli, namun berbeda penampilan. Ia pun terkejut karena di dalam mimpinya ia sering melihatnya dan baru tahu pria yang sering ia lihat di dalam mimpinya itu adalah Luli. Sedangkan Luli sendiri tiba-tiba diserang oleh Liu. Ia pun juga terkejut melihat penampilannya yang seperti seorang dewa. Menyadari semuanya ini adalah ilusi, ia pun segera mencekiknya. Siapa sangka hal tersebut langsung terhubung ke Liu yang langsung dicekik juga. Untung saja mereka berdua sadar semuanya ini adalah ilusi yang dibentuk memang untuk mereka berdua agar saling membenci. Dan seketika Luli bersama Liu terlempar dari dimensi itu dan segera dibantu oleh Wu Yang. Di sana, Wu Yang bertanya siapa yang duluan berhasil menaklukkan ilusi di sana. Luli menjawab kalau Liu yang lebih dulu berhasil daripada dirinya. Lantas, Liu langsung dinobatkan sebagai pemilik pedang bulan. Sementara Luli akan menjadi pewaris pemimpin Biro Keamanan berikutnya. Liu lalu diberikan rumput kaisar dan harus mengekstrak ke dalam tubuhnya.
Setelah berhasil, ia sendiri yang akan mencabut pedang bulan di sana. Lalu setelah itu, Luli pergi menemui gurunya dan mengatakan Liu akan segera menarik pedang bulan. Ia pun bertanya apakah berbahaya atau tidak Liu melakukan itu, karena ia takut akan terjadi apa-apa kepadanya. Sang guru seketika mengurungnya di sana. Apabila Liu menarik pedang bulan, maka energinya akan dihisap oleh pedang tersebut, yang menyebabkan Liu akan mati. Tentu saja Luli sangat terkejut dan berusaha keluar dari sana untuk menghentikan Liu. Namun sayang ia tidak bisa, karena sang guru tidak ingin ia mati. Makanya ia mengurungnya di sana. Kalau harus memilih, sang guru lebih baik memilih Liu yang mati daripada dirinya. Luli akhirnya sadar, pantas saja gurunya ini memaksanya untuk membantu Liu untuk menarik pedang bulan tersebut. Sedangkan di tempat lain, Liu tak sengaja melihat gerak-gerik Bai Feng seperti mencurigakan. Ia pun mengikutinya dari belakang dan melihat Bai Feng bertemu dengan Luli. Di sana Bai Feng membuat sebuah ilusi yang seolah-olah Luli berada di sana, padahal sebenarnya tidak ada. Lantas, Luli palsu di sana mengatakan ia sengaja mendekati Liu agar bisa merebut pedang bulan nantinya. Dan cintanya selama ini hanya untuk Bai Feng. Sontak, Liu menjadi sangat bersedih melihatnya. Luli! Di saat ia mendekati, Luli seketika menghilang. Ia pun lantas bertanya keberadaan Luli saat ini, namun Bai Feng tidak mau menjawab. Akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu pun telah mulai. Ia akan menarik pedang bulan. Namun, karena kejadian tadi, ia terus mengingat mengenai Luli yang selama ini hanya memanfaatkannya saja, yang membuat ia sangat bersedih dan kecewa. Sementara Luli berusaha keluar dari segel tersebut. Dengan sekuat tenaga, ia menerobos keluar dan berhasil. Ia pun segera menyusul Liu dan melihatnya sedang bertaruh nyawa untuk mencabut pedang bulan di sana. Menyadari pedang itu dapat membunuh Liu, ia pun berusaha untuk membantunya agar jangan menarik pedang bulan. Singkat cerita, Luli membawanya ke dalam dimensi miliknya. Terlihat Liu berhasil menarik pedang bulan, namun terlihat jelas pedang itu seketika menyerap semua energi milik Liu. Luli berusaha mengambil pedang tersebut agar Liu tidak terbunuh. Namun sayang, Liu menolaknya karena kecewa terhadapnya yang selama ini hanya memanfaatkannya saja. Tentu saja Luli merasa heran sejak kapan ia memanfaatkannya. Padahal selama ini ia tulus mencintainya. Ia pun berkata pedang bulan dapat menyerap energinya yang mengakibatkan Liu bisa meninggal. Namun tetap saja Liu salah menduga dan berpikir Luli akan merebut pedang itu darinya. Suasana semakin runyam di saat Bai Feng datang ke sana dan memanfaatkan kesalahpahaman itu. Karena hal tersebut, Liu semakin kecewa dan marah dan salah paham kepada Luli. Bai Feng lalu berusaha merebut pedang itu dari tangannya, namun segera dihentikan oleh Luli hingga ia yang terluka parah.
因为你，陆离才会对我这样。 Seketika, mereka bertiga langsung keluar dari dimensi itu. Hena datang ke sana dan membawa Liu pergi dari tempat tersebut. 相信我。 Tak lama kemudian, semua murid datang ke tempat itu dan melihat menara bulan telah hancur berantakan. Wu Yang merasa khawatir. 落在为非作歹的妖人手里。 Lalu, Wu Yang bertanya kepada Raja Dewa mengenai keberadaan Luli bersama Liu. Raja Dewa menjawab, ia tak perlu khawatir mengenai mereka berdua, karena saat ini baik-baik saja, dan nantinya akan ada seseorang dewa yang turun ke bumi yang mampu mengendalikan 3 dunia, yang akan bisa mengendalikan pedang bulan tersebut untuk mengalahkan bangsa siluman. 是。 Lalu kita diperlihatkan dewa yang dimaksud adalah Dewa Luo atau Luli. 先居之手。 Sementara itu, Hena membawa Liu ke dalam istana miliknya. Pedang bulan juga ia sembunyikan untuk sementara waktu. Karena hal tersebut, energinya terkuras habis. Karena tidak ada satupun orang yang bisa memegangnya. Bahkan Liu sendiri tidak bisa memegang pedang bulan, karena pasti akan tewas terbunuh.